kematian 12 Rasul Kristus. "12 orang pilihan terpilih, bukan orang kaya, bukan orang berkuasa, bahkan bukan orang yang dianggap penting di mata dunia. Namun, mereka dipilih untuk sebuah misi besar, misi yang akan mengubah sejarah selamanya. Mereka adalah para Rasul Yesus Kristus, saksi utama mukjizat dan ajarannya. Mereka berjalan bersamanya, melihat keajaibannya, dan mendengar langsung firman-Nya. Namun, perjalanan iman mereka tidak berakhir dengan mudah. Sebagian besar dari mereka menghadapi penganiayaan, siksaan, dan akhirnya kematian yang tragis. Hari ini, kita akan menyaksikan kisah akhir hidup dari ke-12 Rasul Yesus, kisah tentang kesetiaan, pengorbanan, dan iman yang tak tergoyahkan. Satu, Petrus disalibkan terbalik di Roma. Simeon Petrus, pemimpin para rasul, adalah saksi banyak mukjizat Yesus. Ia adalah orang yang berani berjalan di atas air, tetapi juga yang menyangkal Yesus 3 kali. Namun, setelah kebangkitan Kristus, Petrus berubah menjadi pengkhotbah yang berani. Dia pergi ke Roma untuk menyebarkan Injil, tetapi pada akhirnya ditangkap oleh Kaisar Nero. Menurut tradisi gereja, Petrus meminta untuk disalibkan terbalik karena merasa tidak layak mati dengan cara yang sama seperti Yesus. Ia wafat sebagai martir, tetap teguh dalam imannya hingga akhir. Dua, Andreas disalibkan di Yunani. Andreas, saudara Petrus, juga seorang nelayan sebelum dipanggil Yesus. Ia mengabarkan Injil hingga ke Yunani. Di sana, ia ditangkap oleh penguasa Romawi dan dijatuhi hukuman salib berbentuk X. Konon, ia tetap berkhotbah dari atas salibnya selama berhari-hari sebelum akhirnya meninggal. Salib berbentuk X ini kemudian dikenal sebagai salib Santo Andreas. Ketiga, Yakobus anak Zebedeus dipenggal di Yerusalem. Yakobus adalah salah satu dari 3 murid terdekat Yesus, bersama dengan Petrus dan Yohanes. Ia menyaksikan transfigurasi Yesus dan banyak mukjizat lainnya. Namun, ia menjadi rasul pertama yang mati martir. Pada tahun 44 Masehi, Raja Herodes Agripa I memerintahkan pemenggalan kepalanya di Yerusalem. Menurut tradisi, algojo yang akan mengeksekusinya begitu tergerak oleh iman Yakobus, sehingga ia pun bertobat dan mati bersama Yakobus. Keempat, Yohanes, satu-satunya yang meninggal karena usia tua. Yohanes, saudara Yakobus, adalah rasul yang dikenal dengan kasihnya. Ia adalah satu-satunya yang tidak meninggalkan Yesus saat penyaliban dan dipercayakan untuk merawat Maria, ibu Yesus. Yohanes adalah satu-satunya rasul yang tidak mati sebagai martir. Ia diasingkan ke Pulau Patmos, tempat di mana ia menerima wahyu dari Tuhan yang kemudian menjadi kitab Wahyu.
Setelah dibebaskan, ia menghabiskan sisa hidupnya di Efesus dan meninggal dalam usia tua. Lima, Filipus disalibkan di Hierapolis. Filipus adalah rasul yang membawa Nathanael kepada Yesus. Ia memberitakan Injil hingga ke Asia Kecil, dan akhirnya tiba di Hierapolis, Frigia. Di sana, ia ditangkap dan disalibkan karena imannya. Beberapa catatan mengatakan bahwa ia disalibkan secara terbalik, sementara yang lain menyebutkan bahwa ia digantung sampai mati. Enam, Bartolomeus Nathanael, dikuliti hidup-hidup di Armenia. Bartolomeus, juga dikenal sebagai Nathanael, adalah rasul yang dikenal karena ketulusannya. Ia pergi hingga ke Armenia untuk memberitakan Injil. Namun, di sana ia mengalami salah satu kematian paling mengerikan. Ia dikuliti hidup-hidup sebelum akhirnya dipenggal. Meski begitu, ia tetap setia pada imannya sampai akhir. Ketujuh, Thomas ditombak di India. Thomas, yang sering disebut Thomas yang ragu, justru menjadi salah satu rasul yang paling berani dalam misi penginjilannya. Ia pergi hingga ke India, mendirikan banyak gereja di sana. Namun, akhirnya ia dibunuh dengan tombak oleh orang-orang yang menolak ajarannya. Delapan, Matius dibunuh di Ethiopia. Matius, mantan pemungut cukai yang menjadi penulis Injil, menyebarkan Injil hingga ke Ethiopia. Di sana, ia dibunuh dengan cara yang tidak pasti. Ada yang mengatakan dengan pedang, ada juga yang menyebutkan dengan tombak. Kesembilan, Yakobus anak Alfeus, dilempar dari bait suci dan dipukuli hingga mati. Yakobus, yang sering disebut Yakobus kecil, diyakini memimpin jemaat di Yerusalem. Ia menghadapi penganiayaan dari pemuka agama Yahudi dan akhirnya dilempar dari puncak bait suci. Ketika masih bernapas, ia dipukuli hingga mati. Kesepuluh, Tadeus atau Yudas, anak Yakobus, dibunuh di Persia. Tadeus, juga dikenal sebagai Yudas anak Yakobus, adalah seorang pengkhotbah yang menginjili di Persia. Ia akhirnya mati sebagai martir, kemungkinan karena dipukuli atau dipenggal. Kesebelas, Simon, orang Zelot, dipotong dua di Persia. Simon yang disebut Zelot karena semangatnya, juga menyebarkan Injil hingga ke Persia. Menurut beberapa sumber, ia dipotong dua atau disalibkan di sana. Ke-12, Yudas Iskariot mengakhiri hidupnya sendiri. Berbeda dari rasul lainnya, Yudas Iskariot tidak mati karena penganiayaan. Setelah mengkhianati Yesus, ia dipenuhi rasa bersalah yang mendalam. Ia akhirnya memilih untuk menggantung dirinya sendiri. Akhir tragis bagi seorang yang telah berjalan begitu dekat dengan Sang Juru Selamat. Dua belas orang menjadi 12 kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Mereka bukanlah raja, bukan panglima perang, bukan orang-orang kaya atau berkuasa. Mereka hanyalah nelayan, pemungut cukai, dan orang-orang sederhana yang dipilih untuk misi besar. Mereka bukan hanya menyaksikan mukjizat Yesus, tetapi juga bersedia memberikan nyawa mereka untuk menyebarkan kabar baik. Dari Yerusalem hingga Roma,
Dari Persia hingga India, mereka membawa terang Injil ke seluruh dunia. Dan untuk itu, mereka membayar harga yang mahal. Namun, kematian mereka bukanlah akhir dari cerita. Justru, dari darah para martir inilah, iman Kristen tumbuh dan bertahan hingga hari ini. Mereka telah menyelesaikan pertandingan mereka. Mereka telah menjaga iman mereka. Kini, tongkat estafet ada di tangan kita. Apakah kita juga siap untuk tetap teguh dalam iman kita, bahkan di tengah tantangan dan penderitaan? Jadilah terang di dunia, sebarkan kasih dan kebenaran. Karena iman yang sejati bukan hanya tentang kata-kata, tetapi juga tentang tindakan dan kesetiaan hingga akhir. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.